Baik teman-teman, sebelumnya saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi surat keterangan aslep dan inventory barang LKU yang saya buat basis Java Desktop, yaitu mengenai hak akses. Oke, sebelum kita coba ke dalam aplikasinya, jadi untuk hak akses di sini dalam codingan programnya saya membuatnya di form menu utama. Nah, di sini ada perintah dalam konstruktor string user login, itu ada 4 hak akses, yaitu pertama admin, kemudian asisten piket, asisten lab, dan siswa PKL. Nah, di sini pengaturannya tentu saja dengan bermain pada set enable antara true dan false. Jadi tergantung, jika dia hak aksesnya menggunakan admin, maka menu-menu itu akan tampil semua, yaitu dengan pengaturan true. Nah, jika asisten piket ataupun asisten lab dan PKL, maka akan ada yang disetting set enable-nya itu adalah false dalam menu yang ditampilkan. Oke, nah sebelum itu di database-nya itu ada 4 field, yaitu di database tabel hak akses. Nah, ini ada 4 field, yaitu ID user, nama, password, dan level akses. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada beberapa inputan username atau level aksesnya dengan nama Ahmad, itu admin. Kemudian untuk Bono juga admin, Galang dia sebagai asisten piket, Meta lab, ya, kemudian Raymond juga asisten piket. Oke, langsung saja. Mungkin saya contohkan di sini. Saya membuka sebagai admin dahulu. Nah, contohnya di sini mungkin saya input Bono, dia sebagai admin. Oke, saya login. Nah, jika menggunakan hak akses Bono dan dia sebagai admin, maka menu-menu ini akan tampil semua, artinya akan aktif. Nah, contoh misalnya untuk report, private, data laporan, semuanya ini tampil. Contoh misalnya penilaian aslep, atau mungkin peminjaman barang, pengajuan barang, dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, misalkan kita akses sebagai user yang lain atau di luar admin. Misalnya saya kasih contoh di sini, tadi di database-nya Meta, ya, namanya Meta, passwordnya Meta. Nah, dia sebagai asisten lab. Oke, Meta, kemudian Meta login. Oke. Nah, untuk hak akses Meta, dia sebagai asisten lab, maka ada beberapa menu form yang dinonaktifkan. Jadi dia hanya menginput data aslep, untuk sebagai perbantuan menginput data aslep, kemudian untuk transaksi bisa untuk peminjaman barang, pengembalian barang, report juga bisa hanya peminjaman barang. Untuk private laporan dia tidak diberikan hak akses. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dinonaktifkan, sama halnya dengan hak akses pada asisten piket dan juga siswa PKL gitu. Nah, jika ingin mendaftarkan user, nah ini bisa dilakukan di button registrasi user, tapi tentunya harus izin dahulu kepada admin, yaitu dengan menginput ID admin beserta password dan level aksesnya. Nah, jadi berbeda kalau untuk login ke menu aplikasi dia menggunakan username dan password, tapi kalau menggunakan registrasi user dia harus menggunakan ID user admin, password, dan level aksesnya. Nah, di sini untuk ID user admin contohnya Ahmad, ID usernya 1, password 1, level akses admin. Jadi berbedanya di sini teman-teman.
Oke, nah di sini saya input ID user 1, password 1, level aksesnya admin. Oke, saya login. Nah, login sukses. Nah, seperti itu. Jadi misalnya di sini saya ingin mendaftarkan ID user dengan level akses non admin, artinya mungkin sebagai asisten lab atau sebagainya. Misalnya 666 4 kali, username-nya misalnya tes misalnya ya. Kemudian passwordnya tes. Nah, saya pilih level akses, misalnya dia sebagai asisten piket. Oke, saya registrasi. Nah, berhasil. Oke, nah di sini database-nya pasti masuk ya, di sini sudah ada. Oke, langsung saja. Misalnya di sini saya input tes, kemudian passwordnya tes ya, tadi baru saja didaftarkan sebagai asisten piket. Kita login. Nah, berhasil. Nah, dia untuk asisten piket itu ada beberapa yang dinonaktifkan, jadi berbeda dengan asisten lab. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jika ingin menghapus registrasi user yang tidak diperlukan lagi, maka masuk ke ID admin, misalnya Bono, kemudian passwordnya 2, login. Nah, ini adanya di private, menu private laboran, data all username password. Nah, di sini ada tes ya. Oke, namanya tes. Ini saya pilih tes, saya ingin hapus. Nah, oke, sudah dihapus tes. Nah, secara otomatis ketika dia login dengan nama tes itu sudah tidak terdaftar, artinya sudah dihapus. Nah, password salah karena sudah dihapus. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat mengenai penjelasan menu-menu hak akses, yaitu yang dinonaktifkan ataupun yang diaktifkan, tergantung keperluan kita dalam membuat suatu aplikasi, dan itu juga sebagai privasi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.